Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilatun Hasanah dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas FEBI. Nomor NIM 212105010003. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari studi Islam. Studi Islam dalam bahasa Inggris ialah Islamic Studies, secara sederhana dimaknai sebagai kajian Islam. Jadi, studi Islam adalah upaya untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Contohnya, seperti kita mempelajari ilmu fikih, ilmu kalam, dan pemahaman-pemahaman lainnya, seperti sekularisme di Barat, ilmu-ilmu, dan ekonomi Islam yang berhubungan dengan Islam. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Safitri, nomor NIM 2121050100012. Tujuan dan sasaran pengantar studi Islam. Tujuannya yaitu 1. Untuk mempelajari secara mendalam terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam yang bagaimana membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Untuk mempelajari secara mendalam terhadap pokok isi ajaran Islam asli dan bagaimana perkembangan dalam pertumbuhan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah. Untuk mempelajari secara mendalam terhadap sumber dasar ajaran agama Islam yang mampu memecahkan persoalan kehidupan di manusia, menjawab tantangan dan senantiasa aktual sepanjang masa, dapat mempelajari secara mendalam hakikat Islam dan bagaimana hubungan dan perkembangan antara ajaran Islam dengan budaya lainnya. Aspek-aspek sasaran pengantar studi Islam antara lain yaitu aspek sasaran keagamaan, kerangka ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan tetap dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dari teks dan konteks. Dari aspek sasaran tersebut, wacana keagamaan dapat ditransformasikan secara baik dan menjadikan landasan kehidupan dalam berperilaku tanpa melepaskan kerangka normatif. Elemen dasar keislaman yang harus dijadikan pegangan pertama, Islam sebagai dogma juga merupakan pengalaman universal dari kemanusiaan. Oleh karena itu, sasaran studi Islam diarahkan pada aspek-aspek praktik dan empirik yang memuat nilai-nilai keagamaan agar menjadi pijakan. Yang kedua yaitu Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati, tapi orientasi utama adalah dunia sekarang. Dengan demikian, sasaran studi Islam diarahkan pada pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, dan aplikasinya dalam kehidupan. Oleh karena itu, studi Islam dapat mempertegas dan memperjelas wilayah agama yang tidak bisa dianalisis dengan kajian empirik yang kebenarannya relatif. Yang kedua yaitu aspek sasaran keilmuan. Aspek sasaran keilmuan ini, studi keilmuan merupakan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Dengan demikian, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak kenal dan tidak terikat kepada wahyu. Ilmu pengetahuan beranjak dan terikat pada pemikiran rasional. Oleh karena itu, kajian keislaman yang bernuansa ilmiah meliputi aspek kepercayaan normatif, dogmatif yang bersumber dari wahyu dan aspek perilaku manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Gita Silviana Putri, NIM 2122105010010. Saya di sini akan menjelaskan tentang urgensi yang ada dalam studi Islam. Urgensi yang ada dalam studi Islam ada dua. Yang pertama yakni umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Artinya, umat Islam pada saat ini berada pada masa yang lemah dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh terjebak dalam romantisme atau menyibukkan diri untuk membesar-besarkan kejayaan yang ada pada masa lalu yang terwujud dalam sejarah Islam. Yang kedua, umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik, itu di mana dunia tampak sebagai suatu sistem yang saling memiliki ketergantungan. Oleh karena itu, manusia tentunya membutuhkan aturan, norma, serta pegangan yang berupa agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pada masa yang serba canggih ini menjadikan manusia kehilangan identitas serta kemanusiaannya.
sebagai agama yang rahmatul lil alamin, yang mempunyai konsep dan ajaran yang bersifat manusiawi atau universal, yang dapat menyelamatkan manusia dan alam semesta dari kehancurannya. Tetapi umat Islam saat ini sendiri sedang menghadapi situasi yang problematik, itu di mana kondisi kehidupan sosial, budaya, dan peradaban umat Islam saat ini dalam keadaan lemah dan tidak berdaya, yang harus berhadapan dengan budaya dan peradaban manusia dan dunia modern. Urgensinya studi Islam yaitu untuk menggali ajaran-ajaran Islam yang murni dan yang bersifat manusiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Disa Putra dengan nomor NIM 211105010055. Saya dari kelompok 1, Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan studi Islam. Studi Islam mulai muncul pada abad ke-9 di Irak, ketika ilmu-ilmu agama Islam memperoleh bentuknya dan berkembang di dalam sekolah-sekolah, hingga terbentuknya tradisi literer di kawasan Arab pada masa pertengahan. Yang pertama, fase 800 sampai 1100 Masehi, masa di mana banyak bermunculan polemik teologis antara Muslim, Kristen, dan Yahudi. Yang kedua adalah fase Perang Salib, yakni dimulai pada tahun 1100 sampai 1500 Masehi. Studi Islam untuk tujuan-tujuan misionaris mulai pada abad ke-12 pada masa Peter Agung, atau pada tahun 1094 sampai 1156, seorang biarawan Cluny di Prancis. Fase Reformasi 1500 sampai 1650 Masehi. Sejalan dengan Eropa memasuki periode perubahan keagamaan, politik dan intelektual pada abad ke-16, pengetahuan dan studi Islam juga terpengaruh. Fase penemuan dan pencerahan, yakni pada tahun 1650 sampai 1900. Secara umum, agama mulai dipandang dengan cara berbeda pada masa pencerahan di Eropa. Pengakuan atas pemeluk agama lain yang tidak dianggap bid'ah oleh orang Kristen merupakan suatu aspek penting dari konsep baru tentang agama. Akibat dari perkembangan ini adalah cara pandang terhadap kehidupan dan misi Nabi Muhammad. Pada akhir abad ke-18, beberapa sarjana melihat Nabi Muhammad sebagai seorang dai agama yang lebih alami dan rasional daripada orang Kristen. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.